وقل رب زدني علما. Bulan Ramadan seperti ini memang banyak kaum muslimin yang sengaja mengepaskan zakat malnya di bulan Ramadan. Di mana-mana begitu. Begitu di Indonesia, di Arab, dan di mana-mana kaum muslimin banyak yang senang mengepaskan zakatnya di bulan Ramadan. Supaya apa? Tujuannya supaya zakatnya itu ada nilai sedekah di bulan Ramadan. Ini tidak salah, ini juga baik. Walaupun mungkin orang sebenarnya ini belum waktunya zakat. Misalnya dulu dia mulai apa tuh? Mulai usahanya misalnya, mulai dagangnya. Nah, itu misalnya di bulan Dzulqa'dah misalnya. Di bulan Ramadan ini masih kurang 2 bulan. Nah, kemudian dia ajukan zakatnya di bulan Ramadan itu boleh. Enggak apa-apa. Nah, yang tidak boleh adalah gimana? Misalnya waktu zakatnya dia itu bulan Rajab. Nah, karena pengen dapat pahalanya sedekah di bulan Ramadan, nah zakatnya ditunggu sampai bulan Ramadan, itu enggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi kalau mencepatkan boleh, tapi kalau menunda tidak boleh. Nah, nanti setelah dicepatkan, yang tahun ini zakatnya diajukan di bulan Ramadan, besok selanjutnya dia zakatnya di bulan Ramadan terus. Kemudian ada pertanyaan tentang zakat mal. Berapa nisabnya? Karena kekayaan kebanyakan orang sekarang itu adalah apa? Nilainya adalah uang, ya, uang. Sementara zaman dulu, ya, kekayaan itu wujudnya emas dan perak. Nah, maka untuk zakatnya uang, ya, ini memang secara nas tidak ada. Kalau kita cari uang itu nisabnya berapa rupiah atau berapa dolar atau berapa real, nggak ada. Yang ada adalah dalil gimana? Nah, wajibnya zakat ketika orang memiliki 20 dinar atau 20 misqal. Ini untuk nisabnya zakat emas. Kemudian wajibnya zakat untuk orang yang memiliki 200 dirham perak. Nah, kemudian harta-harta yang lain yang berupa uang, rupiah, ringgit, dolar, real, dan semuanya ini nanti dikiaskan, gitu ya. Nanti dikiaskan. Baik. Kita ketahui dulu nilai 20 dinar. 20 dinar itu berapa? 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas murni. Nah, emas murni itu emas 24 karat. Ya, 24 karat. Nah, berarti kalau emasnya 21 karat, nah, jumlah gramnya lebih banyak. Ya. Kalau emasnya 18 karat, jumlah gramnya juga lebih banyak. Tergantung sedikit banyaknya campurannya. Tapi campuran yang ada di emas 24 karat ini nggak dianggap. Kenapa? Karena ini adalah campuran yang memang harus ada. Ya. Emas kalau nggak ada campurannya sama sekali nggak bisa keras. Tidak bisa keras. Jadi untuk emas
nisabnya adalah 85 gram emas 24 karat. Ya. Dari mana jumlah itu ditemukan? Nah, jadi 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Dikalikan saja. Nah, dikalikan berapa? 20. Kalikan 20. Maka kita dapat jumlah 85. Baik. Kemudian untuk perak, nisabnya berapa? 200 gram. 200 dirham, bukan 200 gram. 200 dirham. Nah, 200 dirham ini kalau kita jadikan kehitungan gram, ketemunya 595 gram perak. Baik. Kemudian untuk nisab uang, bagaimana ini? Disusulkan kemana? Atau dikiaskan kemana? Apakah disamakan dengan emas atau disamakan dengan perak? Di kalangan ulama terdapat perbedaan. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama berpendapat bahwa uang-uang itu dikiaskan atau disamakan dengan emas. Nisabnya disamakan dengan emas. Kenapa? Karena harganya emas lebih stabil. Harganya emas lebih stabil. Alasannya begitu. Baik. Pendapat kedua disamakan dengan perak. Kenapa? Baik. Karena perak lebih murah, lebih murah daripada emas. Baik. Pendapat yang ketiga, nah dan ini yang kita pilih di sini, adalah dipilih yang paling menguntungkan untuk fakir miskin. Baik. Dipilih yang paling menguntungkan untuk fakir miskin. Yang paling menguntungkan untuk fakir miskin itu apa? Misalnya, kalau disusulkan dengan emas, dia belum nisab. Tapi kalau disusulkan dengan perak, sudah nisab. Maka yang menguntungkan untuk fakir miskin yang mana? Yang disusulkan dengan perak. Kalau disusulkan dengan perak, belum nisab. Disusulkan dengan emas, sudah nisab. Yang menguntungkan untuk fakir miskin yang mana? Disusulkan dengan emas. Kondisi sekarang nilai 595 gram perak itu jauh lebih rendah daripada 85 gram emas. Jauh lebih rendah daripada 85 gram emas. Jadi, maka untuk sekarang yang lebih kuat bagi pemilik harta adalah mengukur atau menilai nisabnya dengan ukuran perak, yaitu apabila memiliki uang simpanan, uang simpanan senilai 595 gram perak, maka wajib dizakati. Dengan catatan, gimana? Uang senilai nisab itu sudah dia miliki selama 1 tahun. Selama berapa? 1 tahun. 1 tahun yang dimaksud adalah 1 tahun Hijriyah. Bukan 1 tahun Masehi. Ya, kalau 1 tahun Masehi jumlahnya lebih banyak daripada 1 tahun Hijriyah.
Baik. Jadi kalau dulu punyanya itu waktu awal Ramadan. Nah, berarti 1 tahunnya kapan? Awal Ramadan berikutnya. Baik. Bila dalam kurun waktu Ramadan, awal Ramadan sekarang sampai awal Ramadan tahun depan, nah, uangnya ternyata apa? Turun. Nah, sampai kurang dari nisab. Sampai kurang dari nisab. Nah, maka menghitung haulnya, menghitung 1 tahunnya, hitungannya dimulai lagi kapan? Saat uangnya kembali menjadi nisab. Gitu ya. Misalnya awal Ramadan punya uang yang mencapai nisab. Sampai bulan Dzulhijjah. Nah, pada waktu bulan Dzulhijjah tabungannya kurang. Nah, dipakai belanja, buat beli apa? Perabot, buat beli apa? Nah, kemudian sampai kurang dari nisab. Nah, kemudian bulan Muharram uangnya mencapai nisab lagi. Kemudian tiba bulan Ramadan tahun depan. Uangnya juga masih nisab. Sekarang bulan Ramadan waktunya zakat apa belum dia? Belum. Ya. Kapan? Nanti bulan Muharram. Dengan catatan apa? Uangnya atau simpanannya nggak turun lagi dari nisab, nggak kurang lagi dari nisab. Begitu ya. Tapi uangnya naik turun, tapi tetap di atasnya nisab, nggak kurang dari nisab. Masih kena zakat? Masih kena zakat. Begitu ya. Nah, jadi kalau naik turunnya nggak sampai di bawah nisab, ini tidak berpengaruh pada haulnya. Gitu ya. Tapi kalau naik turunnya itu sampai di bawah nisab, itu berpengaruh pada haulnya. Gitu ya. Ini terkait dengan nisab zakat mal. Jadi untuk sekarang ukurannya yang paling kuat atau paling aman buat pemilik harta adalah nisabnya perak. Setara dengan 595 gram perak. Nah, kita cari berapa nilainya perak sekarang. Harga perak sekarang berapa? Nah, harga perak sekarang kita nih dalam posisi orang yang punya, gitu ya, yang punya. Kalau perak itu kita pegang, nah berarti kalau kita mau cari harganya, harga jual atau harga beli? Harga jual. Ya, harga jualnya berapa? Harga jual perak sekarang berapa 1 gramnya? Kalikan 595 gram. Itu nisabnya uang.